Piramid dan Firaun adalah dua kata yang nampaknya sudah lekat dengan Mesir. Setiap orang yang mendengar kata Mesir atau akan berkunjung ke Mesir, maka yang terlintas dalam pikiran mereka adalah piramid atau Raja Firaun. Mesir memang sangat mengandalkan sektor wisata budaya dan tempat sejarah para nabi. Setiap jengkal tanah yang dipijak seolah mengisahkan peristiwa sejarah tersendiri. Piramida ini terletak di daerah Saqqara Giza, 27 km dari pusat kota Kairo. Ketiga piramid besar ini termasuk salah satu dari 7 keajaiban dunia. Mesir mempunyai ratusan piramida dan yang paling tua adalah piramida Zoser yang letaknya sekitar 7 km dari Kairo, namun bentuknya lebih kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa nikmatillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kami jemaah rombongan dari MBI Travel yang datang dari Jakarta datang ini. Sekarang kami berada di piramid. Ini adalah salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hantarkan kita untuk ke tempat ini dalam rangka untuk ziarah city tour, yaitu untuk melihat kebesaran Allah, melihat betapa kehebatan Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang sangat dingin, suasana keakraban, suasana kami datang pas musim dingin, jadi pengalamannya banyak. Pertama, mengalami musim dingin, kedinginan tapi enak, terus pemandangannya juga unik. Programnya pas dengan keinginan kami dan yang kami tidak sangka adalah ternyata aman di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Apa kabar Indonesia? Islam cemerlang itu adalah di zaman Rasulullah, sahabat, yaitu Khalafaur Rasyidin. Akhirnya mengalami penurunan, yaitu di zaman setelahnya, dan dinaikkan lagi oleh di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Itulah para pendapat para ulama, dan turun lagi di saat ini kita mengalami kemerosotan Islam sekarang, dan akan naik lagi insya Allah di zaman Imam Mahdi, dan setelah Imam Mahdi memimpin maka akan mengalami kiamat. Jadi siapakah Salahuddin Al-Ayyubi ini? Salahuddin Al-Ayyubi ini dilahirkan di Tikrit, yaitu di daerah Irak. Dia adalah dari suku Kurdi. Dia bukan Arab, tapi dia adalah suku Kurdi. Bapaknya bernama Najmuddin Ayyub. Ya, tapi bapaknya adalah seorang gubernur, yaitu penguasa waktu itu zaman Irak, dan akhirnya pun bapaknya dituduh sebagai pengkhianat. Akhirnya dia itu pun, Salahuddin Al-Ayyubi ini pun dilarikan ke tempat pamannya, yaitu bernama Asaduddin Sirkuh, yang waktu itu menjabat sebagai penguasa di Syria juga. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi lahir di dalam benteng, dan dia itu hidup dan dididik di dalam benteng. Di dalam benteng itu, dia itu bukan dididik di dalam militer saja, tetapi juga tentang agama dan ilmu-ilmu semuanya dia itu pelajari. Dan Salahuddin Al-Ayyubi bukan saja pemimpin Islam yang hebat, tetapi juga dia adalah seorang ulama. Banyak ulama mengatakan yang melaksanakan, mengadakan ikhtifal
ataupun maulid Nabi Muhammad SAW yang pertama kali adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Habibana, Habibana, alfi sallallahu ala kamalil kamali. Habibana, man sakan tayyiban, sakan tayyiban, man sakan Hashim bin Abdul Manaf. Jadi dia adalah menyambung nasabnya, yaitu keturunannya bersama Nabi Muhammad SAW, yaitu dinama Abdul Manaf. Jadi kakeknya Rasulullah yang kelima itu menyambung ke kakeknya Imam Syafi'i yang kesembilan, yaitu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi Imam Syafi'i adalah orang dari keturunan Quraisy. Jadi Rasulullah SAW bersabda waktu dia masih hidup, dia mengatakan, Al-alimul Quraisy tibaqul ardu ilman. Akan ada seorang Quraisy, dia akan hidup, dibangkitkan orang Quraisy, dia akan hidup, yang ilmunya itu akan memenuhi seluruh lapisan di bumi ini. Jadi Imam Syafi'i ini dilahirkan di Gaza, yaitu daerah Palestina pada tahun 150 Hijriah, dan kita alhamdulillah di seluruh Nusantara kita itu memakai mazhab Imam Syafi'i. Assalamualaikum ya Imam Syafi'i. Assalamualaikum Muhammad bin Idris. Jazakallah wa anna wa an walidaina wa anil Islam walil muslimin. Jazakallah au khair. Al-Fatihah. Kota Iskandariah termasuk kota pertama berdiri di muka bumi ini, sekaligus termasuk kota agung dan megah di dunia. Karena sejak terjadinya banjir Nabi Nuh alaihissalam yang menewaskan seluruh makhluk di jagat raya ini, seluruh kota hancur binasa. Cucu Nabi Nuh yang bernama Masarim bin Baisar bin Nuh berlabuh dan mendirikan kota baru di sini, yang karenanya dikenal dengan negara Mesir, nisbah kepada Masarim, cucu Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Masarim membangun kota ini di saat belum ada kota di muka bumi ini. Pada saat itu namanya belum dikenal dengan sebutan Iskandariah, tetapi Ar-Rukudah, yang artinya kota yang tertidur, karena tidak ada satu makhluk hidup apalagi bangunan yang ada di sini. Iskandariah mengalami kehancuran sebanyak 2 kali karena tempatnya yang strategis dan indah membuat banyak kerajaan-kerajaan yang memperebutkan tempat ini, hingga pada akhirnya masuklah sang raja agung yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bernama Iskandar Zulkarnain, sebagaimana yang dikisahkan dalam surat Al-Kahfi. Iskandariah juga kaya dengan bangunan-bangunan monumental. Misalnya terkenal dengan bangunannya yang termasyhur namun sekarang sudah lenyap seperti Faros, mercusuar kuno yang konon tingginya mencapai 110 meter dan dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Banyak yang mengatakan bahwasanya pendiri Iskandariah adalah Alexander the Great. Apakah sama Iskandar Zulkarnain dengan Alexander the Great? Alexander the Great adalah seorang penakluk asal Makedonia. Ia diakui sebagai salah seorang pemimpin militer paling jenius sepanjang zaman. Ia juga menjadi inspirasi bagi penakluk-penakluk seperti Hannibal, Pompei, dan Kaisar dari Romawi. Dan ia adalah raja yang hebat namun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Iskandar Zulkarnain adalah sang raja agung yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Abbas Al-Mursi ini adalah salah satu ulama tasawuf dari tarekat As-Saziliyah yang merupakan orang terpenting kedua dalam tarekat setelah Abu Hasan As-Sazili. Dia dilahirkan di Andalusia ataupun Spanyol, yang tepatnya di kota Murcia.
pada tahun 616 Hijriah, sehingga namanya diberi julukan Al-Mursi yang dahulu Spanyol adalah tempat kejayaan Islam di masa lampau. Syarafuddin Abu Abdullah Muhammad bin Zaid Al-Busiri dilahirkan di Mesir, tepatnya di kota Al-Busiri. Beliau ini sangat mencintai seni seperti membuat syair, kaligrafi, dan sesuatu yang indah-indah. Pada dahulunya Imam Busiri bekerja di kerajaan, kenegaraan, dan menjadi pejabat penting pada dinasti Mamaluk. Namun beliau ketika itu melihat korupsi dan uang-uang subhat dalam pemerintahan. Akhirnya beliau melepaskan jabatan dan menghabiskan waktu di majelis ilmu dan terhanyut dalam keilmuan Abu Abbas Al-Mursi. Pada suatu hari beliau mengalami sakit stroke. Dalam keadaan berbaring lumpuh, sebagian badan beliau menuliskan syair pujian